Para hadirin yang kami hormati, inilah diperjuangkan. Apa itu? Lillah dan billah. Lillah yaitu kita menerapkan dalam hati setiap naik turunnya nafas menjadi meditasi. Kalau orang meditasi jangan-jangan, kalau terus ya kemana aja meditasi, konsentrasi penuh, yaitu semua perbuatannya diniati untuk ibadah. Melaku, sembahyang, makan, tidur, kalau perlu kumpul dengan istri harus lillah. Kita kalau kumpul dengan istri lupa, karena lazatnya kumpul dengan istri lupa Tuhan sama sekali. Coba, maaf ini yang anak-anak yang tua-tua, ini pelajaran. Saya dan istri saya kalau kumpul jangan lupa, terus saya ingatkan dalam keadaan kumpul saya. Jangan lupa lillah billah. Alhamdulillah, saya tidak pernah lupa. Saya ingatkan terus. Walaupun mungkin istri saya sudah ingat, tapi tidak ada salahnya. Mari. Juga orang yang misalnya ingin punya anak lama. Coba kalau ingin punya anak, kamu adus keramas dulu. Sebelum kumpul dengan istrimu, adus keramas. Satu keramas berdua, sholat hajat, nyuwun diberi anak sing soleh solehah. Terus mujadah ya sayyidi roh 10.000. Kumpul karo bojone, jolali pangeran. Saat keluar sperma, disitulah mohonlah pada Allah, makom ijabah. Dan alhamdulillah ya banyak yang diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga. Kalau saya muda, ya besok ada manfaatnya kalau tua. Para hadirin yang hormati, lillah billah ini dalam segala bidang. Tidur diniati ibadah, dengan istri dengan ibadah, semua jadi ibadah. Bekerja ibadah, ke kantor ibadah, ke sawah ibadah. Apalagi ke mujadah kubro ini, kalau nggak diniati ibadah dari rumah, ya tidak jadi ibadah. Kenapa? Innama a'malu biniat, semuanya tergantung niatnya. Kalau nggak diniati ibadah, nggak jadi ibadah. Bisa muni apik pisan, sholat itu baik, kalau nggak diniati nggak jadi. Nolong teman itu hanya amal soleh, belum ibadah yang ma'dhoh ya. Tapi karena diniati jadi ibadah. Nah, karena fungsi niat sangat dominan sekali. Maka ini dilatih Mbak Yai, diniati ibadah semua perbuatannya. Kalau jadi niati jadi ibadah, maka mari saya ingatkan yang tadi belum niat ibadah supaya diniati ibadah. Al-Fatihah. Kedua, billah. Ini juga substansi dalam teologi. Billah yaitu penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan kecuali Allah. Yang menggerakkan Allah, yang melihatkan Allah, yang bicara itu Allah yang bicarakan. Kita dengar, yang kan dengar Allah. Digambar seperti wayang itu oleh Sunan Kalijaga. Gerak sing gerak dalange, omong sing ngomong dalange, semua tidak ada aku. Aku hilang di sini, ego hilang, yang ada ego Tuhan. Ini pada tingkat teologi tinggi, tidak ada dirinya. Dia kerja bukan karena ingin kaya, karena perintah Allah. Dia ke sawah bukan semata-mata ingin cari uang, karena perintah Allah. Akhirnya toh uang juga dapat. Maka kalau kerja jangan lupa diniat ibadah, percuma. Hanya tanya tambut gaya golek duit. Waduh, celaka itu. Niatlah ibadah. Hasil perbuatannya jadi ibadah, hasil perbuatannya ya dapat uang, dapat dua. Tapi kalau niat nyambut gawe tok, ya hanya dapat uang, tidak dapat apa-apa. Ini billah, la haula wala quwata illa billah. Gerakan Allah. Bahkan di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kamu perbuat. Ini lillah dan billah, inilah penerapan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah ini diterapkan. Sudah tidak ada ego yang ada. Kedua, lir rasul bir rasul. Lir rasul di samping niat lillah, niat makmum Rasulullah. Saya sholat di samping karena perintah Allah, ibadah derek makmum Rasulullah. Saya bekerja, ini perintah Allah, juga derek makmum Rasulullah. Saya tidur, ibadah karena Allah, juga derek makmum. Saya mandi, saya makan, apapun semua akan jadi ibadah kecuali yang maksiat. Kalau maksiat tidak boleh diniati ibadah. Tapi billah boleh.
Maksiat pun itu yang menciptakan Allah. Khairi wa syarihi min Allah. Tapi tidak boleh salah gunakan. Apik sehingga ya Allah, elek sehingga ya Allah, elek ae. Itu yang bicara nafsunya namanya. Dan ini yang dikatakan bahaya. Orang belajar ini kalau belum dewasa ditumpahi nafsu, oh aku sehingga ya pangeran ae. Nah, itu namanya. Malah malapetaka. Ilmunya tidak manfaat, malah menjeromos. Ini jadi harus bilah. Tapi cepat menghindar. Keblowo maksiat ini Allah. Tapi ada perintah ndang cepat meninggalkan maksiat dan tobat. Ini insya Allah. Kemudian bir-rasul sadar bahwa ini tuntunan Rasulullah. Lillah billah penerapan asyhadu alla ilallah, penerapan bukan hanya kesaksian. Lirasul bir-rasul ini adalah penerapan syahadah risalah. Maka ketika kita menerapkan lillah billah lirasul bir-rasul, kita bersyahadah tapi melalui proses dzauqiyah. Tapi kalau tidak, ini namanya syahadah dengan ilmu dan akal. Karena inilah ini sudah tidak syirik. Karena tidak ada sama sekali, hanya Allah. Dia minum obat, dia makan, ini Allah yang beri kuat. Billah. Saya berjalan, Allah yang menggerakkan. Pistol itu mari mati, itu Allah. Azimat mari ampuh, itu Allah. Racun mari mati, itu Allah. Jangan lek azimat itu syirik, lek percaya racun tidak syirik, oh enggak sama. Pokoknya percaya bahwa lainnya Allah punya kekuatan asli, azas. Ini syirik. Apa itu rohani atau tidak? Apa itu keyakinan, apa itu perbuatan? Maka orang tidak bisa bersih dari syirik kalau tidak lillah dan billah. Setinggi apapun ilmunya. Dan syirik ada syirik fi'liyah dan sebagainya. Ada fi'l qauliyah, ada fi'l qalbiyah. Nah, terutama yang kita gerak syirik qalbiyah. Kalau syirik fi'liyah, orang nyembah kayu watu sudah tidak ada. Pada Allah SWT. Nah, ini ibadah terus. Tapi kalau ini digarap hati, hatinya hanya Allah, tidak ada dunia, tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak bisa ini kalau tidak bilah. Loh saya begitu. Anda merasa atau yakin? Antara yakin dan merasa berbeda. Kalau minuman sama, yakin minum tapi tidak terasa manis, jelas. Tapi ini iman yakin atau iman rasa? Siapa yang menciptakan ini? Allah. Ya bisa menjawab. Tapi hati kita apa merasa ini yang menjaga Allah? Kalau ini nama di tingkat keyakinan, bukan tingkat dzauqiyah. Ini sehingga di dirinya masih merasa hidup, merasa pandai, merasa punya kekuatan, merasa ampuh, merasa kaya dan sebagainya. Padahal merasa ini ada dosa. Dan ini penghalang hati untuk menuju pada Allah SWT. Barang siapa dalam sholat ada rasa merasa mampu sholat, walaupun dengan bahasa yang indah, alhamdulillah, dalam sholat aku bisa sholat, kok ada hati merasa bisa sholat, itu namanya sudah ada ujub. Walau syarat rukunnya sudah sah, tapi kada ada ujub, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada ujub. Apalagi ada riya, ya iki enek juragan, wah tak sholat, ini ada guruku tak sholat, ini ada masyarakat aku bendera ahli sholat, kok niatnya pamer, udah tidak terima. Baru merasa bisa aja ditolak, apalagi ingin memamerkan. Dan orang pamer akibat merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki, bagaimana dia akan pamer? Tidak mungkin. Apalagi menjadi takabur. Alhamdulillah, dino iki sholatku paling khusyuk. Nah, ini sudah takabur, ditolak. Inilah sulitnya menyelamatkan sholat dari tolak Allah SWT. Ini garapan dalam tasawuf. Fikih hanya mengharap kaifiyah, prosedur saja, syarat rukun, ya, syarat membatalkan, syarat sahihnya itu saja. Paling harus ikhlas. Tapi ikhlas itu bagaimana? Tidak digarap di sana. Itu dalam ilmu kajian ilmu tasawuf di kotak-kotak. Tapi dalam aplikasinya menyatu antara fikih, ilmu iman maupun ilmu tasawuf. Kalau dipotong-potong, itu namanya dan saya katakan wali yang tadi. Inilah para kalian lillah dan billah diterapkan. Mari kita latih. Sekarang kita dudukkan Allah. Tapi ini sulit. Sulit.
Bagaimana kita akan bisa melihat matahari kalau matahari itu tidak tampak di kita? Bagaimana kita akan melihat kebesaran Allah yang hakiki kalau Allah tidak menampakkan kebesaran di hati kita? Maka orang ma'rifat hakikatnya bukan orang manusia Allah. Allah yang datang pada kita. Bahasa tasawuf disebut tajalli. Allah menampakkan dengan nurnya. Barang siapa tajalli oleh Allah, Allah menampakkan dengan nurnya, diterima di hati seseorang, maka di hati seseorang akan tampak Allah SWT dengan sifat-sifatnya. Jika yang muncul nih sifat af'aliyahnya, maka orang akan merasa tidak ada yang bergerak kecuali Allah. Gerak saya digerakkan Allah, melihat saya, ini namanya ditajali dengan af'aliyah Allah. Jika ditajali dengan sifat ghaniya Allah, maka dia tidak merasa kaya, ini harta dari Allah. Jika ditajali dengan zati Allah, maka dia tidak merasa wujud, wujudnya diwujudkan Allah SWT. Sholatnya disolatkan dan sebagainya. Orang yang demikian ini orang yang telah mencari makrifat. Yang siapa amal ibadahnya 1 detik saja, amal hati demikian dikatakan sama dengan segunung ibadahnya orang yang tidak sadar. Sehingga mengapa para nabi, para rasul, para wali dengan lebih mandi? Karena memang kualitas doanya sangat tinggi, bersih, tawakal, iftikor, tazolul, syarat-syaratnya. Dari doa itu ada syaratnya. Kalau anggar berdoa saja ya serah mandi. Yo hasil sedikit seperti bekerja. Oh kerja anggar kerja saja gak gelem sekolah. Ya Pak kuli paling banter. Lek awake ruso, lek awake gak ruso, gak iso apa-apa. Ingin kualitas ya sekolah. Makin tinggi sekolahnya, kualitas kerjanya makin tinggi. Makin tinggi kualitas kerjanya, hasilnya makin tinggi. Begitulah berdoa kepada Allah SWT. Makin dipelajari sistem metode berdoa, makin tinggi dia makin ijabah, makin sempurna dia makin mandi otomatis. Dan banyak sekali di antara substansi yang paling pokok adalah lillah billah lirrasul birasul. Dari segi keimanan, iman yang paling murni. Dari segi metode ibadah, teori ibadah yang paling murni 24 karat adalah lillah billah. Maka dikatakan ibadah hatinya orang yang hatinya lillah billah sak detik saja sama dengan segunung ibadahnya orang yang hatinya tidak lillah billah. Nyambut gawe nih bocah lulusan SD setahun kalah nyambut gawe 2 menit karo seorang Pak Habibie. Pak Habibie itu hanya ngomong sekali 2 kali sudah ratusan miliar, 50 triliunan. Nah kita nyambut gawe pirang-pirang tahun belum punya duit 100 juta pun mencicil, ya. Itulah kualitas kerja. Karena apa? Karena pendidikan. Sehingga meningkatkan kualitas kemampuan orangnya itu. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini insya Allah di antaranya kualitas doa adalah kualitas ibadah, tapi juga tidak kurang kuantitas. Kuantitas berapa kali bacanya, berapa tahun bacanya, dipuasani atau tidak, melek poga itu kuantitas. Ya. Nah, kualitas inti ada di sini insya Allah. Maka kedua alat. Kalau alatnya bagus, ya teknisnya sudah tinggi. Kemudian ada Pak Dokter, calon wali kota Kediri dokter ini, S2. Walaupun dokter pinter, alatnya sudah kuno apa ya bisa nggak bisa, nggak bisa. Aduh, tahun 50 kata Isafkir, mbok dokter Sundul Langit ya nggak bisa. Tanya itu calon wali kota Kediri, nggak bisa. Ini Pak Asaul Azhar ada ini, nggak bisa. Nih kebetulan belum datang, ini calon wali kota yang saya undang, bukan wali kotanya. Nah, ini walaupun pintar nggak bisa ini karena alatnya. Begitu teori ini sudah di doa, tapi doa tetap ada kualitas. Karena doa itu di sana ada nilai estetikanya, nilai ta'adubnya apa, toto kromo, santunnya, ada nilai. Cara mengungkapkan berbeda. Maka doa ada tingkat-tingkat doa. Makin tinggi kualitasnya, ya makin ampuh itu. Maka kalau ada orang pendapat, wong doa saja kok tidak golek doa, njaluk tulung kiai. Oh, keliru orang itu, kelihatan bodoh orang itu. Tahu jawab, lah kowe pengen nyambut gawe sekolahnya nang Unbrang ya apa anakmu?
Ya kalau gereja ya dan tenan. Begitu doa. Kanjeng Nabi poso 40 dina nggo Hira. Lah kowe mah poso. Oh, omah gitu. Orang bicara ini karena ada kepentingan orang ini. Betul kan? Ada misi. Doa aja kok dadak tekok kiai. Ini ada misi kata-kata ini. Nah, itu dalam kehidupan ya. Ada kompetisi masalahnya. Tapi kalau di kampus enggak menang, orang itu bicara tanpa ilmu kok itu. Kalau bisa bicarakan ini dengan ilmu ini insyaallah. Maka nabi-nabi dengan satu sistem yang tinggi, baik metodenya ya, kualitas doanya, pernafasannya, segalanya banyak, hingga lebih japa. Bahkan sampai Jibril alaihissalam datang. Nabi itu bisa dimohon. Nabi Musa pernah begitu diangkat nabi, matur ya Allah, lisan saya itu jelek karena dulu ketika kecil saya makan api sehingga rusak. Kalau bicara nggak bisa diterima, sulit. Tapi hatinya bagus, diangkat jadi Rasul oleh Allah Ta'ala. Tapi ada kesulitan, bagaimana menyampaikan? Karena lisan sulit. Kemudian Nabi Musa, oh iya, saya punya saudara itu fasih lisannya, dan dia loyal pada saya. Ini saya usulkan pada Tuhan supaya di SK jadi Nabi. Akhirnya berdoa, ya Allah, saya demikian, aku mohon Harun jadikanlah Nabi yang membantu saya. Ini di Al-Quran. Akhirnya diijabahi Nabi Harun jadi Nabi atas usulan Nabimu. Jadi Nabi itu ya ternyata ada yang dimohonkan ya. Itu. Ini cara. Apane wali. Dan wali kok njaluk lah. Diperintah jadi wali itu. Karena dulu dikatakan wali terlalu tinggi sakral sehingga menjadi momok. Orang mah takut. Wah, wali ya tidak mau apa ya iso kowe. Diperintah, jadi kasihnya Allah diperintah. Jadi karena salah paham, terlalu sulitnya, terlalu disakralkan wali itu, sehingga seolah-olah martabat yang tidak mungkin dicapai. Akhirnya jadi orang terhijab, gak penek, gak enak, sing pengen hidup pangeran. Itu kesalahan pemahaman. Oleh mbak ya tidak semua harus jadi wali. Bahkan sekolah Walidiyah motonya wali yang intelek yang wali. Kalau di luar intelek yang agamis yang intelek, yang iman. Mbak Yai tidak, wali yang intelek yang waliullah. Ini moto Mbak Yai di sekolah Kedunglo dengan konsumsi. Dan kebetulan yang didalami pondok Kedunglo ada soal tasawuf. Mungkin pondok yang lain ada yang mendalami tentang ilmu bahasa Arab, ada yang mendalami tentang hadis dan sebagainya. Kalau sejak nenek saya memang Kedunglo mendalami tasawuf. Bahkan kalau bahasa Arabnya cenderung harus mengakui kalah dengan pondok yang lain. Tapi kalau soal rohani, sejak nenek saya, sejak mulai berguru di Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Ma'ruf memang spesifikasinya rohani. Hingga ulama sepuh Banyuwangi sampai dengan Banten, semuanya insya Allah pernah mendapat doa dari Kedunglo. Udah mulai Blok Agung, mulai dari situ Bondo ya, sampai dari Pondok Sidogiri, semua pernah dapat doa di Kedunglo. Pas pernah ada salah putra kiai di sini berguru Karimun Jawa sana. Sadar doaku ini dari tanggamu, tidak ada 1 kilo. Datanglah di sana. Saya itu dapat doa dari Mbah Ma'ruf Kedunglo. Kiai Kerapia itu dapat ilmu laduni, doa ilmu laduni. Ilmu laduninya dibaca. Minim dipari cerdas orangnya. Bahkan kadang-kadang kecerdasannya melebihi buku yang dibaca. Bahkan ada yang tanpa baca, tanpa biar difaham. Namanya ilmu laduni, ilmu bangsa ketuhanan. Yang maksud yang disimpan di hadrohnya Allah akan diberikan pada siapapun tanpa perantaan baca dan tulis. Namanya ilmu laduni dalam Islam. Ini ada doa laduni di Kedunglo. Termasuk Mbah Kiai Munawir itu juga dapat doa laduni dari Mbah Ma'ruf Kedunglo. Insya Allah. Sehingga kalau Kedunglo itu memberikan lahir Walidiyah sudah logis. Memang yang di dalam itu. Kalau Kedunglo nanti mau menciptakan komus Al-Quran malah tidak logis karena Kedunglo tidak mendalami itu. Yang di dalamnya adalah soal rohani. Para hadirin hadirat yang hormati. Dan lillah bila ini diterapkan. Dan ini harus dipupuk dengan amalan. Tidak bisa. Apapun sistemnya bagus. Kemudian alatnya bagus, obatnya tidak ada, ya gak mandi Pak Dokter. Orang main barbel angkat besi,
gurunya adirai, sasane adirai, nggak pernah ada nutrisi yang masuk, yang malah sakit kuning. Nggak bisa. Dia ilmu barbelnya, instrukturnya bagus, grandmaster nasional peribahasanya. Alatnya sudah yang up to date, gayaan Amerika. Instruktornya nggak perlu adirai, tapi tidak ada gizi yang masuk. Ya situ jadi jatuh dia. Begitulah ini. Lillah billah kita terapkan. Dibimbing siapapun juga. Tapi kalau nggak dapat hidayah Allah, hayata, ngelangut akan sampai. Ada 3 faktor itu: guru, alat, murid. Alat termasuk di dalamnya adalah sarana-sarana termasuk gizi dan sebagainya. Sama dengan umum. Sekolah umum harus gurunya seorang profesor doktor. Sistemnya, metodenya pakai ya harus tinggi. Kemudian sarana prasarannya harus memahami. Buka sekolah kedokteran gak di rumah sakit, nggak boleh sekarang oleh Menteri Pendidikan. Begitu tasawuf sama. Gurune sapa kowe? Muridnya sapa? Nek muridnya cerdas yo gelis. Gurune wis ampuh cerdas, pinter, muridnya ngowoh, ndak bisa. Tiga-tiganya. Tapi sama-sama wong biasa ora pinter, gurune kuwi seorang dokter lebih cepat. Karena itu komponen guru paling menentukan. Komponen kedua alat. Kalau ini sistem pendidikan modern, alat. Alatnya bagus, mendukung. Tapi umpama gak enak alate, guru nampo, guru masih bisa ngakalin, mencarikan pengganti alat ini. Karena guru mampu. Ini insya Allah guru sangat menentukan. Lah mencari guru itu sulit. Mencari guru sulit katanya tadi disebutkan adalah mencari melalui sholawat yaitu Rasulullah. Sudah jaminan itu. Kalau ketemu Rasulullah dididik yaitu dengan sholawat. Maka Mbah Yai mengarang doa sholawat. Sholawat itu banyak sekali. Ada sholawat munjiat yang banyak diamal Gusmi. Ada sholawat nariyah yang ngarang Syekh Taji. Kalau di Jabrat sebut sholawat kamilah. Siapa yang ngamalkan rezekinya besar 4.444 dan baca. Ada selawat badar dan macam-macam. Lah, selawat-selawat yang tidak dikarang Nabi ini umumnya dilengkapi dengan doa-doa. Maka setiap selawat punya fadilah masing-masing. Ada selawat gunanya yang ini. Enak selawat diwaca diparingi awas basiroh, punya telepati. Ada selawat yang dipompong nanti punya kun fayakun dan sebagainya. Ada selawat yang dipompong punya wibawa sangat tinggi sekali.